Pelaksanaannya yang pertama, Bapak nanti kami berikan waktu 10 menit, ya 10 sampai 15 menit untuk presentasi, isi garis besar ataupun latar belakang ya, dan yang lain akan. Lalu nanti kita berikutnya sesi tanya jawab ya. Nanti akan terus 3 penguji satu, saya sendiri itu nanti di bab 1 pendahuluan. Lalu nanti penguji 2 itu pendeta itu berputar-putar, dokter itu berputar-putar, nanti di format ini juga bisa nanti masuk ke isi. Dr. George nanti masuk ke isi atau komprehensi ya. Ya, silakan. Ya Pak, siap ya, sudah siap Pak ya? Oke, nanti saya mohon nanti Pak Yepri jangan terlalu lama, kalau waktunya 10 menit ya. 10 menit, kami silakan Pak, silakan. Mulai dari sebutan ini Pak. Shalom, selamat siang Bapak-bapak dosen yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terutama kepada ketua yang boleh mengizinkan ya untuk saya bisa maju tesis pada kesempatan ini. Yang kedua ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan Tuhan, dengan anugerahnya kita boleh berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya juga banyak terima kasih juga kepada dosen-dosen yang sudah memberikan selama ini pengetahuan, pembimbingan, dan juga materi, mata kuliah dan sebagainya, sehingga pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sedikit gambaran umum tentang tesis saya yang sudah di ACC oleh akademik, bahwa strategi pemberitaan Injil 4 berganda dan dampaknya pada gereja Kema Injil Kingmi Jemaat Immanuel ya, Kota Lama Klasis Nabire. Nah, saya menjelaskan sedikit mengapa saya bisa angkat judul atau tesis ini, karena saya melihat bahwa selama ini ada hal yang perlu saya melakukan suatu penelitian terkait dengan strategi dan dampaknya. Nah, dalam hal ini saya melihat memang gereja ini gereja yang sangat besar, hampir mulai sejak tahun 1920-an ya, gereja ini sudah tiba di Indonesia, yaitu Gereja Kema Injil yang didirikan oleh awalnya Albert Benjamin Simpson, Dr. Albert Benjamin Simpson dari Kanada atau dari Amerika Serikat. Sehingga mengapa saya mengangkat satu judul ini, karena memang Albert Benjamin Simpson adalah seorang pendiri Gereja Kema Injil sedunia, punya strategi ya, punya strategi penginjilan, baik itu dalam negeri maupun ingin mau memberitakan Injil secara global atau secara luar, secara dunia, sehingga dia melakukan ada beberapa strategi ya, sehingga strategi ini sampai hari ini saya melihat di khususnya di jemaat ini belum menerapkan ya, belum menerapkan, sehingga dalam hal ini saya boleh mengangkat judul ini dengan beberapa masalah. Yang pertama tadi ya, bagaimana tentang penginjilan, pemberitaan Injil ya. Yang kedua adalah bagaimana tentang strategi. Kemudian yang ketiga tentang dampaknya. Nah, 3 hal ini menjadi tolak ukur penelitian saya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tentang penginjilan, kemudian bagaimana tentang strategi dan juga tentang dampaknya. Nah, ini untuk mengetahui 3 hal tadi. Kemudian di dalam penyebaran dari pemberitaan Injil itu terfokus pada kehidupan Tuhan Yesus ya, kehidupan Tuhan Yesus, di mana Tuhan, selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, bagaimana fungsi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yang pertama, memberikan keselamatan yang dilambangkan dengan salib ya, adalah juru selamat bagi umat manusia ya. Kemudian Yesus adalah pengudus ya,
Dia menguduskan kita dari segala dosa ya. Kemudian Yesus memberikan kita penyembuhan. Ya, orang-orang banyak yang sakit waktu itu disembuhkan, orang mati dibangkitkan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mahkota. Ya, mahkota itu merupakan Yesus adalah raja yang akan datang. Nah, ini menjadi fundament atau visi ya, visi Gereja Kemah Injil di seluruh dunia. Kemudian mengapa saya bisa angkat judul ini, karena strategi daripada penginjilan visi ini belum tersentuh sampai kepada jemaat. Sehingga melalui penelitian ini saya melakukan satu penelitian yang lebih lebih dekat kepada jemaat untuk melihat apakah strategi penginjilan yang sudah dibangun oleh Albert Benjamin Simpson itu sudah tersentuh atau belum. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dampaknya, ya, dampaknya dari strategi tadi. Kemudian pemberitaan Injil. Ya, mungkin selama berapa tahun ini ada kemajuan atau tidak, ya, ada petobat baru atau tidak. Nah, ini menjadi tolak ukur saya dalam pengambilan tesis ini, sehingga saya bisa memastikan bahwa berarti jumlah petobat baru seperti ini. Kemudian selama pelayanan 5 tahun berjalan ini sejauh mana, ya, seperti itu. Sehingga dalam hal ini saya bisa menjelaskan keberadaan atau perkembangan Jemaat Immanuel Klasis Nabire Gereja Kemah Injil di tanah Papua itu seperti itu. Ya, sehingga mungkin itu yang saya bisa gambarkan, ya. Saya bisa gambarkan. Kemudian apapun nanti kalau ada pertanyaan dari Bapak dosen-dosen, ya kita bisa bahas sama-sama. Mungkin seperti itu sekilas gambaran yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Nanti bagaimana akan kita ikuti perkembangan dari pertanyaan Bapak-Bapak. Terima kasih. Shalom, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Kepri, Pak Gembala, ya, untuk presentasi yang singkat atau menyampaikan gambaran dari tesis yang sudah dibuat ya. Nah, ini judulnya Strategi Pemberitaan Injil 4 Perganda. Ya, jadi kalau variabelnya ini ya strategi pemberitaan Injil, Pak, ya. Iya. Ya, dengan Injil 4 perganda. Tadi sudah disampaikan, garis besarnya saja ya. Sudah disampaikan. Ya, oke. Bapak, saya ingin tanya, Gereja Kemah Injil atau Kingmi Jemaat Immanuel Kota Lama Nabire ini gembalanya siapa? Bapak sendiri? Gembalanya Pak, ini baru dimutasikan, ini pergantian hamba Tuhan. Oke. Ya. Baik. Berarti bukan Bapak ya gembalanya, Pak? Bukan, saya hanya pembantu. Ya. Ya, pembantu. Tapi ya Bapak membantu melayani di sana sebagai apa, Pak? Saya sebagai gembala pemuda, ya. Kemudian juga sebagai hamba Tuhan, pembantu untuk mengisi kekosongan pelayanan begitu. Baik. Ketika Bapak membuat satu karya ilmiah ini, apakah juga Pak Gembalanya tahu Pak dengan membuat judul dan tempatnya untuk implikasinya di Kingmi Immanuel? Apakah Pak Gembalanya tahu? Gembala sidang tahu hal ini? Bagaimana, Pak? Gembala dari Kingmi Jemaat Immanuel Kota Lama, ketika Bapak membuat karya ilmiah, lalu tempatnya implikasinya kan di gereja ini, apakah beliau tahu? Oh, saya sudah minta izin, Pak, bersama gembala setempat. Sudah. Artinya begitu. Iya, sering. Izin, Pak, ya? Iya, sudah sampaikan sebelumnya. Oke. Ya, mengapa kalau implikasinya ke gereja tertentu atau gereja lokal, berarti kan ada sesuatu yang diharapkan di gereja itu ya. Ada satu perubahan gitu ya. Iya. Ya, ada satu perubahan,
ada satu dampak yang lebih besar gitu ya Pak ya. Iya. Oke, baik Pak. Jadi ini tentang tentang Injil empat perganda ini ya. Iya. Ya, Pak, tadi Bapak memang sudah sampaikan secara garis besar ya, empat Injil berganda ini, Injil empat berganda ini. Nah, bagaimana Bapak bisa mengintegrasikan atau mengkorelasikan ya empat Injil berganda ini dalam pelayanan terutama di gereja Kingmi Immanuel ini Pak? Iya. Sehingga gereja itu mendampak apakah memang selama ini kurang memaknai atau tidak mengerti ya Injil empat berganda itu sehingga kurang berdampak atau harapan supaya lebih berdampak. Iya. Ya, silakan Pak. Iya. Ya. Selama ini memang masyarakat atau jemaat di setempat ini mereka memang mengerti tentang gereja Kemah Injil ya. Namun tentang bagaimana perkembangannya, sejarahnya, kemudian apa itu sebenarnya Injil empat berganda itu masih ada yang belum memahami ya. Sehingga melalui penelitian ini bagaimana saya harus memberikan pemahaman tentang strategi penginjilan yang memang sudah ada menjadi satu doktrin, memang satu hal yang sudah diturunkan atau dipondasikan oleh pendeta Dr. Albert Benjamin Simpson. Nah, ini yang perlu saya pikirkan selama ini. Memang mereka sudah memahami mengerti tentang gereja, tapi belum 100% memahami tentang dia punya strategi, kemudian cara untuk pemahaman tentang Injil empat berganda itu sendiri, Pak. Baik, sejarah dan makna dari Injil empat berganda, Pak ya, yang belum dipahami oleh banyak jemaat, terutama dalam hal ini jemaat di Kingmi Immanuel, betul. Ya, Pak ya. Nah, itu jadi di sini Bapak penekanannya bukan di sejarahnya tentunya ya, tapi juga makna. Bagaimana memaknai? Memaknai Injil empat berganda itu setelah dipahami maknanya. Nah, bagaimana ini menjadi suatu strategi dalam pengembangan gereja? Betul. Kira-kira begitu ya. Apakah hanya suatu hal Bapak tadi menyampaikan mau menjelaskan bahwa tidak semuanya jemaat tahu tentang makna dari Injil empat berganda ini? Nah, tentu ingin menjelaskan. Pada menjelaskan baru apa goal akhir setelah mereka bisa mengerti, memahami makna dari itu tadi Injil empat berganda ini. Ya, tujuannya kan bukan hanya mau menjelaskan supaya jemaat mengerti, hamba Tuhan mengerti maknanya, tapi ada goal akhirnya sehingga menjadi satu strategi di dalam pengembangan gereja. Silakan Pak. Dengan tujuan untuk untuk memberikan strategi penginjilan atau pemberitaan Injil dengan tujuan untuk bagaimana mereka bisa memaknai, mengerti tentang apa yang diberikan ya, keselamatan kepada kita misalnya atau kepada umat. Ya, kemudian bagaimana proses penyelamatan ya, datangnya berkat-berkat berkat-berkat keselamatan kepada jemaat. Kemudian langkah-langkah untuk menerima keselamatan ya, itu yang di bagian yang pertama itu tadi tentang keselamatan ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana apa sebabnya keselamatan itu disebut sebagai kabar baik ya, kabar baik. Nah, hal-hal ini yang kita memberikan pemahaman itu kepada jemaat ya. Jadi keselamatan itu bukan hanya keselamatan yang kita hanya bicara, tetapi betul-betul kita masuk ke dalam untuk memberikan bagian-bagian tadi ya. Kemudian pengurus ya, Yesus Kristus sebagai pengurus juga ya, pengurus kita ya. Jadi hal-hal apa yang kita memberikan pemahaman ya. Jadi pengurus itu bukanlah
kelahiran baru, bukan pula juga pertobatan, tetapi juga bagaimana untuk kita bisa dikuduskan oleh Tuhan Yesus ya. Jadi pemahaman-pemahaman seperti itu yang bisa kita memberikan kepada jemaat. Kemudian kita juga memberikan menyampaikan kepada jemaat bahwa sumber-sumber pengurusan ya, sumbernya dari mana ya. Jadi hal-hal ini yang menurut saya yang dengan tujuan-tujuan itu untuk bisa jemaat setempat bisa mengerti. Kemudian Yesus Kristus penyembuh ya. Bagaimana Yesus Kristus bisa menyembuhkan, arti kesembuhannya seperti apa, kemudian sejak kondisi apa kita bisa merasakan kesembuhannya. Nah, hal-hal ini yang saya mungkin kira seperti itu yang perlu jemaat harus mengerti dan memaknai makna daripada Injil 4 berganda itu ya. Dan juga ada beberapa hal terkait dengan Injil 4 berganda itu ya, kita harus memberikan makna, mengartikan makna itu kepada jemaat yang selalu aktif di dalam ibadah atau dalam pelayanan. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, makasih Pak Yepri. Ya, baik. Kita ini sama-sama di Kingmi, tapi